Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Eka Kurniawati dari mahasiswi Universitas Mercu Buana. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan cara menyusun tabulasi data primer dan sekunder, serta menguji kualitas data dengan software SPSS. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit pengertian dari data primer. Data primer adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya dan dikumpulkan semata-mata untuk tujuan penyelidikan. Data primer mengacu pada data yang berasal dari penelitian untuk pertama kalinya. Data primer ini didapatkan dengan melibatkan partisipan aktif dari peneliti. Biasanya, data primer dikumpulkan melalui kegiatan survei, observasi, eksperimen, kuesioner, wawancara pribadi, dan media lainnya yang digunakan untuk memperoleh data lapangan. Dalam data primer ini, kita bisa menguji kevaliditasan data tersebut dan reliabilitas data tersebut. Sebelumnya, saya di sini sudah mempunyai data primer, dan data primer ini saya buat berdasarkan hasil kuesionernya. Yang pertama, saya ingin menguji uji validitas. Apa sih uji validitas itu? Uji validitas adalah uji tentang kemampuan suatu kuesioner sehingga benar-benar dapat mengukur apa yang ingin kita ukur. Berikut cara untuk menguji uji validitas data. Yang pertama, kita buka software SPSS-nya terlebih dahulu, kemudian kita copy paste data yang kita miliki dari X1 hingga jumlah, kemudian kita pindahkan ke software SPSS-nya. Kita tunggu sebentar hingga tampilannya berubah seperti ini. Pada bagian atasnya ini namanya masih var 0001. Pada bagian ini kita bisa ubah kita klik variable view, kemudian name-nya kita ubah sesuai dengan data yang kita miliki, yaitu X1 hingga X8. Nah, untuk bagian jumlah saya tulis dengan X total. Kemudian pada bagian desimal saya klik 0 karena data yang saya miliki yaitu data utuh dan tidak ada data desimalnya. Setelah itu, pada bagian kita biasa X saja, pada bagian value kita isi dengan kode dari hasil wawancara. Saya asumsikan untuk value 1 kita beri nama STS, yaitu sangat tidak setuju. Kemudian kita klik add. Value 2 kita masukkan sebagai TS, yaitu tidak setuju. Ketiga, saya masukkan sebagai netral, yaitu saya klik N. Yang keempat, saya asumsikan sebagai setuju, kita klik add. Dan yang kelima, saya memasukkan label sangat setuju dengan kode SS. Setelah semuanya selesai, kita klik OK. Kemudian kita klik copy dan kita pastekan ke X2 hingga X8. Untuk X total ini kita tidak perlu menggunakan asumsi tersebut. Pada bagian measure kita masukkan ordinal. Dan untuk X total saya masukkan scale.
Setelah semuanya selesai, kita bisa balik lagi ke data view. Untuk uji validitas data, berikut langkah-langkahnya. Kita klik analyze, kemudian kita klik correlate, kita pilih bivariate, kemudian kita pindahkan semua yang ada di kolom ini. Caranya dengan blok semuanya, kemudian kita klik tanda panah ini, dan setelah correlate coefficient-nya kita pastikan percent to scale, kemudian kita langsung klik OK. Dan inilah output dari uji validitas data. Di sini data yang ditampilkan yaitu dengan banyaknya jumlah data 50, dan untuk menguji kevaliditasan data ini kita membutuhkan tabel bantuan yaitu tabel R hitung. Nah, di tabel R hitung ini dengan banyaknya jumlah data 50, minimalnya itu 0,279. Jika lebih dari 0,279 berarti data yang kita miliki itu bisa dinyatakan sebagai valid. Sedangkan data yang kita miliki yaitu 0,827, dan untuk X2-nya 0,676, dan data yang saya miliki ini totalnya tidak ada yang di bawah R tabel. Berarti data ini bisa dibilang data yang valid. Kalau uji validitas data sudah berhasil, kita lanjut ke uji reliabilitas. Apa sih uji reliabilitas itu? Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable dan handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Bagaimana caranya menguji reliabilitas? Berikut saya tampilkan caranya. Yang pertama, kita balik ke data view, kemudian kita klik analyze, kita pilih scale, kita pilih reliability analyze, kemudian kita masukkan variabelnya saja, yaitu X1 hingga X8. Untuk X total tidak perlu kita masukkan. Kemudian kita pindahkan datanya, kita klik statistik, kita pilih item, scale if item delete, correlation, dan covariance. Setelah itu kita klik continue dan pastikan untuk modelnya ini alpha. Kalau sudah, kita klik OK, dan inilah output dari uji reliability. Untuk uji reliability ini, yang pertama harus kita lihat yaitu case processing summary. Jika banyaknya N50 berarti data ini sudah benar karena data yang kita miliki yaitu jumlahnya 50. Kemudian kita bisa lihat dengan data reliability statistik. Cronbach's alpha yang kita miliki dari data ini yaitu 0,924. Menurut buku Imam Ghazali, Cronbach's alpha yang menyatakan data itu reliable yaitu Cronbach's alpha-nya 0,7. Sedangkan Cronbach's alpha yang kita miliki di atas 0,7 yaitu 0,924. Berarti bisa dinyatakan bahwa data ini reliable. Setelah kita menguji uji validitas data serta uji reliabilitas pada data primer, kemudian kita lanjut ke data sekunder. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan sesuai dengan persyaratan penyelidikan pemilik. Data sekunder adalah data yang sudah ada yang dikumpulkan oleh lembaga dan organisasi penyelidik sebelumnya. Proses pengumpulan data sekunder lebih cenderung mudah dan cepat dilakukan.
Penelitian bisa mendapatkan berbagai data sekunder dengan memanfaatkan sumber publikasi pemerintah, situs, buku, artikel jurnal, catatan internal organisasi, dan lain sebagainya. Di sini saya sudah mempunyai data sekunder. Data sekunder yang saya miliki yaitu sebagai berikut. Di sini saya memasukkan pengaruh current ratio, debt to equity ratio, dan net profit margin terhadap harga saham. Di sini saya untuk X1 saya kodekan sebagai CR yaitu current ratio, dan X2 saya kodekan dengan DER yaitu debt to equity ratio. X3 saya namakan dengan NPM yaitu net profit margin, dan untuk Y saya masukkan sebagai harga saham. Bagaimana cara memasukkan data sekunder ke dalam software SPSS? Berikut caranya. Yang pertama, kita buka software SPSS-nya terlebih dahulu, kemudian kita klik variable view, kita klik pada bagian nama yaitu X1 sesuai yang ada di data yang kita miliki, X2, X3, dan Y untuk harga saham. Dan pada bagian desimal, untuk angka 2-nya saya biarkan karena di data yang saya miliki ada desimal, nilai desimalnya. Dan pada bagian harga saham ini data utuh dan tidak ada desimalnya, jadi pada software SPSS pada bagian Y saya ubah desimalnya ke 0. Kemudian pada bagian measure saya masukkan ke ordinal. Dan untuk total saham saya masukkan dengan nominal. Kemudian kita balik ke data view. Dan di sini sudah muncul X1, X2, X3, dan Y. Untuk mengisi data-data berikut, kita copy paste dari data yang sudah kita masukkan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan dari data tahun 2017 hingga 2019, dan ini untuk pengaturan memasukkan di Excel-nya harus seperti ini, karena jika salah masukin di sini maka hasil atau output yang dikeluarkan dari software SPSS-nya akan berbeda. Kemudian kita copy paste pada X1 sampai Y hingga data tersebut habis. Kita pindahkan ke software SPSS-nya, kita paste, tunggu hingga muncul datanya. Kemudian untuk mengujinya kita pilih analyze, terus kita pilih deskriptif statistik, kita pilih deskriptif. Nah, pada bagian ini kita copy semuanya X1, X2, X3, serta Y. Kita pindahkan ke variabel. Nah, pada bagian optionnya ini sudah benar, jadi kita klik continue saja. Pada bagian style ini juga sudah benar, kita cancel. Untuk bagian booster kita pastikan bahwa perform bootstrapping-nya ini dinonaktifkan. Jika sudah dinonaktifkan, kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Dan inilah hasil output yang dihasilkan oleh data sekunder yang saya miliki. Terima kasih sudah menonton video tutorial ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Yunuta Eka Kurniawati pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.